Apa? Banyak hal yang harus diklarifikasi di situ. Gitu maksudnya. Satu situ dulu. aja teman lamanya aja udah ada indikasi ke sana. Berarti kan ini bukan gua yang menyebarkan, tapi satu hari setelah video itu upload kan dia nelpon gua. Itu Bani Aryo Tebo, dengerin podcast ya, ayo sebab dulu biar seru. Agama intinya begitulah. Dia emang bukan dari mana-mana maksudnya? Dari DPR, fraksi PKS. Orang DPR ngomongin Budi Prawira. Iya. Kan awalnya. Itu ngomongin tentang sporting. Kalau pokoknya intinya ya yang gue tangkap, kita mau support tapi jangan sampai maksudnya ada kejanggalan, takutnya kita support nih, takutnya kita support nih nanti malah bikin film yang melanggar kayak dakwah gitu. Lu bilang dong itu ada film namanya Jembatan Siratul Ketika Mustaqim. Cinta Bertasbih. Iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Gimana? Keluhan tuh. Tarawih tuh mau dipindahin katanya. Anda kalau terlalu tua gimana mau maju? Bangsa Indonesia nggak maju. Pemikirannya terlalu kolot. Anda kesana aja. Tuh nggak ada tuh kayak gitu-gituan tuh gitu. Nggak boleh, Anda jangan megang handphone itu penuh kesesatan. Sesama mereka DPRD juga pas dia saya mewakili pribadi apa mewakili DPRD? Iya, gue bilang nggak mau teman-temannya. Gue bilang teman-temannya nggak sepakat. Ini saya mewakili iya DPR. Saya mewakili pribadi apa yuk pribadi aja Bu. Gitu. Kata teman-teman juga nggak sepakat. Sama dia gue bilang ini lu koordinasi gimana sih? Gue berarti dia kalian satu tim nggak sih, satu komisi nggak sih? Ini yang beda pandangan politik. Biasa yang kalau lagi nongkrong tuh nggak ditemenin. Iya, tadi dia ngomong panjang. Ini dari saya ya. Dari bisa kalau di tongkrongan, nah itu Piki. Oh boleh kopi apa? Torabika. Jadi gimana nih, Tebo? Udah direkam ini. Akhirnya gue udah dari tadi. Lah itu sih ngomong-ngomong kayak begitu. Lah emang apa? Biar semua orang tahu di dunia ini. Kalau Tebo itu bisa ikut rapat DPR. Iya. Bisa lolos. Rapat DPR. Di tadi juga rapat udah ditebo-teboin mulu. Sampai DPR, saya jadi inget waktu dulu gitu. Iya tuh. Iya, si Deli. Ya ini sekarang. Wah, gitu. Gue kayak anjir kenapa DPRD kesenangan Bani semua. Kesenangan gue itu entertain namanya. Kagak, maksud dia tahu. Ini dia kan ini kita tinggal stand up comedy yang belum masuk. Si Gilang gak mau. Si Jordi akhirnya makili terus bilang cerita lah Nil, gue bilang gitu. Gue maju ke depan. Gue bilang, Pak, bisa lihat kan ya Pak ya? Ya, terus langsung Pak bisa lihat ya Pak. Dia tuh dipanggil nama ininya tuh Daniel Tebo. Oh, yang dulu itu saya. Terus si Dewi nambahin, iya tahu kan yang nonton. Ini Pak mumpung gratis nih Pak gitu. Ya, anjir udah ketebuan mulu, udah sama gua disebut-sebut mulu setiap ini apa. Sama siapa? Semua masih Acun nih, Daniel Racing Star apaan gua diem di belakang padahal yang kagak di bundarannya gitu. Di belakang, Jori juga ini dia lucu Pak gitu-gitu. Padahal gue Tebo ya. Sampai gue ditegur sama ini. Sama siapa? Sama adalah tim sana operatornya. Kenapa? Lu kok misalnya dipanggil apa namanya minta duit ya gue. Oh ternyata ada ya di sana begitu ya kalau misalnya mention orang tuh dapat duit katanya. Emang begitu Bang? Nggak tahu sih gue juga. Aduh nggak tahu lagi gue juga. Nggak harusnya yang hadir tuh dapat duit. Oh enggak. Biasanya yang hadir itu dapat duit. Nggak tahu lah itu Wah. Anggarannya biasanya. Tapi kan kita kan tidak berpikir ke sana, kita kan berpikir makanya. tentang ekonomi kreatif Bogor supaya sih bisa maju. Gokil. Tebo Ekrab kan, Tebo Ekrab. E-nya Ekrab. Yoi. Teman Ekrab Bogor, Tebo Ekrab, teman Ekrab. Ini Tebo ini udah melek ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif tuh nggak cuma di pasar malam. Kalau dulu kan cuma gitu-gitu doang kan Tebo kan. Pasar malam atau rumah misteri, rumah hantu. Nah sekarang nih udah ke Ekrab. Iya, sekarang Ekrab. Lebih udah ke menjalur ke film, event. Kayak tadi habis rapat DPRD tentang ekonomi kreatif Bogor. Iya. Gila. Jadi emang Tebo ini udah maju banget. Jadi maju banget dah. Kaget gue lihat tadi si Uban.
Kenapa? pakai celana panjang. Emang kenapa? Hah? Oh dia punya gitu. Iya, parah lu. Uban sama Acun berdua doang. Dua iPhone. Gua tanya, "Kok lu ada Kenapa celana nggak disuruh panjang?" sini? Hah? Kenapa nggak disuruh kesini? Ah, kagak tahu. Lu ngapain Ngechat nyuruh gua, si orang? Acun ngechat gua. Suruh sini. Enggak tadi, gua kira lu ke DPRD. Enggak diajak gua bilang gitu. Gak dia kapan diajak kan? Enggak diajak gua malu dulu tadi ngajak gua tanya. Ngajak orang ngajak lu jadi rapat gak gitu? Enggak, kagak ada. Dia kalau misalnya ada chatnya gimana lu? Lu ikut rapat enggak sih? Bella gua mau ketemu sama orang gitu. Fitnah-fitnah Tebo kejam. Jadi lu gimana nih? Tapi lebih ke Klarifikasi zaman dulu. fitnah Oyo nih. Oh, ini klarifikasi nih. Ini kan Jadi dia lu fitnah-fitnah Tebo, sekarang coba Tebo klarifikasi. Oh iya, iya. Boleh deh. Iya. Oh, belum. Jadi iya. Oke, kita ada iklan sambal dulu tadi. Benar. Jadi kan Tebo nih biasanya Tebo suka nyebar fitnah, sekarang Tebo yang difitnah, jadi dia nggak terima nih. Kita mau klarifikasi fitnah Tebo, fitnah Oyo Bom. Fitnah Gimana nih? Oyo Bom. Gimana nih? Jadi kan gua kemarin nonton itu Bat -1. Itu sebenarnya gue udah males nontonnya, cuman masanya lu nyebarinnya banyak banget. Bahkan gue ngechat ke lu hal yang lain juga, udah lu tonton dulu aja. Gue bilang, lah apaan dah orang gue ngebahas hal yang lain lu masih aja nyuruh nonton. Akhirnya penasaran lah gue. Setelah marketing Bani. Iya, gue tonton. Alasan kenapa Oyo nggak ini lagi, nggak bat lagi gitu. Ya gitu ternyata alasannya. Kenapa? Katanya nggak ini sama gue. Udah Nggak masuk ada. belum? Nggak apa? Banyak Banyak hal yang harus diklarifikasi di situ. satu dulu. Katanya lu tuh selalu memojokkan Oyo Bom. Gimana tuh? Pertama bukan memojokkan. Jadi Gimana tuh? kan kita sepakat berapa saling serang. Kedua, yang misalnya dia dipojokkan karena mungkin dia disangka musuh, disangka nggak bertanggung jawab. Itu gua tampilin jawab dari pernyataan yang dia bikin sendiri. Lu bisa lihat aja di podcastnya itu, kayak dia ketemu cewek grepe, love language ciuman. Coba gua tanya, yang ngebuka siapa? Dia. Gua nggak tahu kalau misalnya dia nggak ngomong itu, gua nggak tahu kalau misalnya gitu. Kan gue berarti kan lu harus begini kan gitu. Terus dia nggak mau yang iyakan. Padahal gitu. Lu cuma nimpalin doang. Tapi lu dipitnah. Terus fitnahnya udah kemana-mana. Katanya yang gue colok-colokan sama lu, padahal nggak pernah ada. Ya ada colok-coloknya nggak ada sama sekali itu. Hoax tuh semua tuh. Tuh hoax gitu, hoax. Terus katanya lu jualan kaset bokep katanya. Kagak anjir. Kagak. Iya. Kata dia lu jualan kaset bokep pada katanya. Kagak ya gitu jualan. Nah itu fitnah apa bener? Kagak. Yang jualan siapa? Abang gua. Nggak, tapi bukan kaset bokep anjir. Oh, bukan. Kaset bajakan, cuma kan kalau bukan bokep semua anjir. Ada. Kenapa bokep lu bajak? Udah bokep dibajak lagi bangsa. Iya tapi emang dosanya double. kagak bokep. Dosanya ngebajak emang. Iya sama bokep ya. Tapi emang dulu tuh emang nggak ada bokep ori anjir. Pas zamannya CD gitu nggak ada bokep ori. Kalau lagu kan masih ada. Kalau lagu tuh masih ada, film masih ada gitu. Bedanya emang bokep ori itu kayak gimana? Iya, maksudnya dulu tuh maksudnya kan nggak ada VCD bokep original tuh nggak ada. Mungkin ada ya tapi jarang terdengar gitu. Maksudnya lagu kan ada di Distara, CD originalnya, film ada gitu. Bokep ini nggak ada, dan bokep tuh harus dibajak. Tapi gue bener juga gitu, anjir ngebajak bokep. Udah masuk dua kali dosanya ya. Udah bokep dibajak, tapi emang nggak ada yang orinya juga. Enggak lah itu. Tapi lu gimana sih di Oyo Bom sampai sakit hati banget sama lu katanya. Dia Kemarin keluar rumah. Nggak, kalau itu memang nggak punya teman aja. Ya, tapi yang kemarin tuh gue ketemu dia. Gue datang, gue langsung ngasih HP, coba lu klarifikasi gimana. Langsung lu todong tuh kayak Sahara gitu. Iya, coba lu klarifikasi. Kenapa lu ngejelek-jelekin gua? Gitu, padahal semuanya bohong. Itu yang nanti aja sama Bani gitu. Udah lu handphonein terus tuh padahal tuh. Iya. Banyak. Mana nggak berkabut tapi.
Hah? HP lu nggak berkabut videonya? Berkabut. Kagak itu. Udah santet kalah. Kenapa ngomongin gua Mana kasih lihat dong ke penonton. tuh baninya nggak ada sih. Ini udah kayak Imim nih sama Sahara nih lu video-videoin gitu nih. Kagak, Ntar kirimin, masukin videonya. Tuh, baninya nggak ada sih. Nah ini, tapi Gimana tuh? satu hari setelah video itu upload kan ke up, dia nelpon gua ngajakin buat di konten dia. Nah tapi di situ beda banget tuh. Di situ yang dijelek-jelekin malah lunya. Oh gimana tuh? Kayak Wah parah. kayak jadi gue udah jelek-jelekin nih. udah jangan sama Bani, dia mau tukang adu domba, udah kita jalan aja. Di Bani lu jadi good boy, di gue jadi good people gitu. Gue bilang lah kok jadi beda nih di kontennya Bani, lu kejadian gua di konten lu ngejakin Bani kok bisa dua orang Wah gue dia mah ngasut mulu gitu. Dia bilang gitu, gue bilang ya bingung juga gua, ini orang kenapa sih gitu, terlalu aneh. Terlalu ADHD. Soalnya gara-gara podcast itu jadi kira-kira homo sampai ke emaknya. Jadi emaknya sampai klarifikasi ke gua ya waktu itu ya, kita kesana namanya klarifikasi cerita sih. Oh iya tuh dulu pacaran punya cewek sama Wanda. Bukan, ada emang tukang bangunan. Ada orang paling bukan Tukang bangunan. Nggak dari cewek tukang bangunan aja udah aneh aja. anak toko Cina. Ada toko bangunan. Orang Cina. Orang Cina. Paling pintar di kelasnya. Dia saking emaknya tahu, wah disangkain homo, dia kemana-mana disangkain homo si Aryo. Sampai emaknya aja klarifikasi ke gua. Enggak, itu juga dia disangkain homo ternyata bukan sama kita doang. Siapa lagi? Sama Edo juga. Nah, gue nonton podcast Arya itu yang dia bertiga tuh kan. Dia mengaku sebagai Satrio Alexa. Apa tuh? Ada gitarisnya Alexa apa namanya Satrio. Oh iya. Band Alexa iya. Satrio Alexa. Terus si Edo ngomong, "Ya beda lah. Satrio Alexa mah bini cakep gitu. Lu kan cowoknya maco gitu." Maksudnya dari situ aja teman lamanya aja udah ada indikasi ke sana. Berarti kan ini bukan gua yang menyebarkan, tapi berarti emang fix. Iya, maksudnya teman-teman kalau fix sih dugaan gua 90. Enggak lah. Belum ada ini kecurigaan, cuman emang pernah kejadian gitu kan. Di di base camp gitu. Yang lain pada keluar, tinggal gue berdua masih ini. Bu, mumpung sepi bu gitu. Paha gue dipegang-pegang, gue jangan dah. Berarti dia nggak milih-milih ya? Homo nggak milih-milih. Alasan dia, lu harus ditempong duluan gitu. Soalnya kalau lu yang nempong susah. Birahi banget berarti ya dia. Oh ini yang berkata si Aryo menghasut tuh begini sih. Kan lu tadi yang ngomong, kan gue nebelin. Ibaratnya kayak kemarin si Aryo ngomong apa, ya lu nebelin kan kayak gini. Bukan menghasut gimana sih. Iya. Tapi beneran lu dilecehin berarti tuh jatuhnya. Oh gue dilecehin udah berapa kali anjir. Pernah yang diprosotin. Diprosotin gimana tuh? Coba. Diprosotin gue yang jadi ada anak magang lagi pakai celana pendek, emang nggak pakai sempak, diprosotin set, celana gue diinjek jadi gue kalau gitu kan. Udah diprosotin diinjek bisa lu naik. Iya bisa anjing, titit lu ngegil. Iya, dilihatin sama anak magang itu. Nah habis itu kita telepon kan, gimana lu marah nggak itu? Lu marah nggak? Marah, sebel kan gue sampai bilang kalau kok ada orang sejahat itu. Tapi nggak lu bikin treat nggak? Agak lah aja. Oh enggak. Masih temen gitu. Terus anak magangnya ditelepon. Terus ditanya teh manis ya di apa? Tite gimana? Jadi gue yang bayar kocak. Tite kenapa? Tite gimana? Gue lu mana kemarin? Tite apa nih Tite? Tite bu. Menurut mana lu ngelihat Tite gitu? Menarik sih. Itu pertama tuh. Itu pelecehan pertama tuh. Itu pelecehan pertama. Iya. Terus pelecehan kedua. Hah? Pelecehan kedua. Di hotel. Di hotel. Kita kan lu berdua sama dia ke hotel. Sebenarnya kita kan panitiaan waktu itu tuh dapat kamar hotel. Di hotel mau berenam. Bikin acara dapat kamar hotel. Kamar hotel. Lu berdua sama dia. Kagak kan sama lu juga anjir.
Goblok. Ikan tidur kita sekamar berempat. Dia buka baju. Oh, iya, iya. Terus diselimutin kan, yang selimutan gitu. Termasalah gue juga buka baju juga. Terus sama-sama selimutan. Oh. Iya, jadi kelihatannya kayak wah anjing. Oh, lu berdua selimutan sama dia. Iya, kan lu sama si Ong. Lu berdua selimutan buka baju. Heeh. Tongkol sama orek tempe. Ongkos sama mereka. Mm-mm. Oh, lu berdua satu selimut, buka baju, buka celana. Enggak, karena enggak. Oh, buka baju doang, berdua tuh di dalam selimut. Iya, Terus apa yang terjadi tuh? geli sih. Nempel nggak tapi kulit ketemu kulit? Enggak tahu sih, lupa gua rasanya. Nah, udah, setelah itu barulah beberapa pelecehan lagi tuh Tapi lu tidur lah. terus lu pagi-paginya ada lengket-lengket nggak apa gitu di muka? Kagak ada, cuman geli aja gitu, masa buka baju pakai selimut bareng. Dilihatin orang. Mana dia rambutnya habis dikit kan. Gua kan aduh anjir. Lu ada rambut-rambut nggak di mulut lu? Terlalu aneh. Terus Itu sih itu di base camp dipegang-pegang paha gua. Pernah kan juga yang gua lagi tiduran nih gitu, sebelahnya dia lagi duduk diginiin. Cara gua lupa dicek doang, ngecek. Oh, gitu masa gitu. Oh, gitu masa gak ada kayak gitunya. Gua aneh banget orangnya. dicek Dicek. Dicek. Oh, gitu. Dan dia tuh nggak ada permisi apa langsung. Kan gue kaget anjing. Shock tuh gue nge-freeze. Terus Nge-freeze gue anjir kok bangke nih orang ya gitu. Cuman di sisi lain tuh dia ada baiknya juga gitu. oh, di sisi lain lu enak-enak juga digini. Dia beda kasus. Oh, beda. Beda kasus. Apa tuh? Belum rokoknya? Rokoknya mana? Belum. Hah? Terus ada lu enak nggak tapi lu perasaan lu dulu Agak enak lah gila gue nge-freeze gue. Hah? Nge-freeze. apa yang lu rasain saat itu? Anjir, dingin gua. Kayak nggak mau ya kayak korban-korban gitulah, nggak bisa ngomong apa-apa. Speechless. Kacau banget. Iya, maksudnya itu di depan banyak orang gitu. Kita lagi nongkrong, gua tiduran. Sedih cek. Nggak banyak ya, cuma 2 orang. Kagak anjir, gua ada lu, ada dia, ada Emang si ada Ken. gua? Ada anjir. Yang Itu yang ngobrol malam-malam. Ngobrol malam-malam di base camp yang abis itu yang BCH. Yang lihat aja udah nggak inget. Hah? Lu gak lihat enggak sadar emang. Dia doang yang ngecek gitu. Oh, gua nggak Enggak lu lagi ngobrol apa siapa gitu. Lu bilang anjing sudah banyak orang begitu sih. Aneh banget orang. Berarti emang mungkin dia mau nunjukin ayolah Tebo gitu kali. Nah itu kok pas udah nggak ada, pas lu keset tinggal gua berdua doang kan sama dia. Ayolah, udah kosong nih, gitu. Terus lu mau Kagak, lu apain terus habis gue itu? dia pegang-pegang gitu, tangannya masuk ke bool gua gitu kayak anjing. Pakai Pepsodent. Oh itu ilmu pelajaran tuh dari dia. Iya dia aja pakai sampai tahu teori Pepsodent loh. Teori Pepsodent tuh dia doang yang tahu tuh. Gua aja lu kok tahu sih. Iya. Tapi dia megang-megang pantat lu pakai Pepsodent ya? Digitu-gituin pantat lu. Bolu dirauk gitu. Pakai Pepsodent. Enggak tuh, tangan kosong doang. Kan kosong doang. Enggak pakai Pepsodent, enggak Kagak lah. digituin. Enggak dibersihin. Iya, soalnya nggak ada rasa amin kan. Buat gue kok nggak ada rasa aminnya berarti enggak. Oh. Cuman teori Pepsodent tuh gue belajar nggak belajar juga sih tau dari dia gitu. Lu cobain. Agar dicobain. Jadi dia punya teman homo lah waktu itu kan namanya Wanda. Terus ya gitulah apa namanya? Kan dia nanya gitu, emang lu kalau misalnya itu nggak sakit lah, enggak lah kan pakai Pepsodent, jadi gue oles-oles gue pakai Pepsodent gitu. Ya aneh banget ya orang kalau orang Pepsodent denger gitu, anjir alat gua digunain buat begitu tuh sakit hati begitu dia, ilmuwan yang bikin resep pasta gigi gitu. Riset bertahun-tahun iya, ya? bertahun-tahun dipakai buat bool tuh,
Ayo sedih deh gua. Tapi menurut lu dia udah ketempong nggak sama si Wan nggak? Nah ini nih, ini pertanyaan-pertanyaan berbahaya nih kalau kayak gini nih. Nanti dia bisa ngambek part 2 nih. Sama kayak dia menurut dia homo asli nggak? Nah ini pertanyaan-pertanyaan berbahaya. Kan lu tadi lu kan ngomong, gua Dia punya teman homo, tapi kan belum tentu kan. Oh, menurut lu dia nggak ketempong? Iya, soalnya kan lu suka mancing-mancing ke dia juga. Terus lu pakai lu Wanda gitu. Terus kan dia suka ngalihin, enggak lah. Oh, Yang dia cerita ke pantai. Iya. Ke pantai. Iya, terus apa lu kan pasangan-pasangan dia doang sendiri. Terus orang cabut, terus gue berdua doang gitu. Terus lu disepong. Enggak lah. Oh iya. Terus tapi lu kan dia tuh nggak terima gara-gara itu kehomoan dia jadi kesebar gara-gara lu. Nah yang ngebuka tuh dia anjir. Ngebuka gimana? Yang ngebuka tentang kehomoan tuh kan dia. Dia bilang dia homo gitu. Ini ngebuka gimana maksudnya? Enggak, gua enggak yang mana yang BAT mah gua enggak ngebongkar homo anjir, mesum doang. Itu juga dia yang ngomong. Apa? Iya, yang maksudnya dia kalau ketemu cewek enak harus bisa digrepe. Kalau bisa bioskop tuh minimal grepe-grepe gitu. Itu yang dia ngomong. Terus love language-nya ciuman. Ya itu kan dia yang ngebuka, nggak ada bahasan homo di situ, Mas bahas itu mah. Tapi lu mojokin dia. Apa? Tekan terus dia. Iya kan dulu ngaku lu ini gitu-gituin kan sama lu. Iya kan dia ngebuka. Gitu berarti menurut gue buka, enak tuh kalau misalnya ketemu cewek tuh yang bisa digrepe. Berarti kalau misalnya ketemu cewek nih, lu harus nyari orang yang bisa digrepe gitu. Tapi dia kan dia cuma iyain aja omongan dia sebelumnya. Clear gitu. Ya kan jangan digituin. Jangan gimana. Orang lu aja difitnah colek-colekan. Padahal kan kagak. Nggak ada gitu colek-colekan begitu, nggak ada aja. Colek-colekan. Green Boys bukan aja colek-colekan ngapain. Colek-colekan. Colek-colekan nggak kena kamera aja itu sama terlalu ngarangnya terlalu aneh. Parah. Iya, dia ngerasa itu belum siap lah waktu itu. Podcast tapi diajak podcast sama lu kan gua ya nggak siap, mana lu jaim semua gitu gua sendiri lah yang ngebuka lu aja. Masa gua harus punya cerita yang sama kayak lu, aneh banget. Yang ngebuka lu, yang punya keliaran kayak gitu lu gitu. Oh kata dia gitu, lu jaim pengen sok keren, pengennya dianggapnya keren lah, padahal yang pengen dianggap keren dia mulu. Nah kalau lu gimana nih? Lu kan bilang begitu sama dia. Apa? Katanya si Tebo mah apaan ngomong katanya pengennya dibilangnya keren, pengen dilihat keren. Mana ada gue pengen dilihat keren. Oh, itu apa cewek minta lu datang ke rumahnya kasih duit, itu kan pengen keren berarti gitu. Lah, kan ini ceritanya masing-masing. Lu malah cerita bohong. Berarti dia cerita bener dong. Jadi dia kan cerita bener, lu malah cerita bohong. Enggak. Gua bohong karena ini aja, lu pada kagak percaya aja. Makanya dia nggak bohong lah. Ada bener-bener orang gitu. Bener tuh, masuk anjir aneh banget orang. Biar dibilang keren kan, ada cewek kagak keren, disuruh ke rumahnya dikasih duit. Anjing ngekondo banget, guys, gila bad boy. Ke cewek malah dikasih duit, gila gitu. Iya, tuh kayak love language ciuman tuh kan. Apa? Nih love language ada baca. Dia ngomong ciuman. Nah yang ngomong duluan siapa dia? Iya kan, tapi dia kan gue nanya akhirnya, lu love language ciuman tuh sebenarnya lu nggak tahu love language apa nggak tahu ciumannya sih gitu. Gini lu gue aja jelasin dulu nih gitu. Kemarin gue ketemu pas lu ngomong love language ciuman. Ternyata kan ada kan apa ini tuh anak magang kita tuh si Vivi. Terus dia ngomong cerita, gue diinin mulu tuh sama si asistennya Bella, katanya jalan mulu. Katanya dia love language ciuman juga ya. Salah nangkep dia. Kok dia salah nangkep sih? Gimana tuh? Salah nangkep. Gimana tuh? Menurut lu gimana? Salah nangkep anjir. Yang benernya harusnya gimana? Enggak diceritain. Maksudnya kan gue kan apa, dia kan maksudnya udah nggak punya orang tua, dia butuh sosok yang lebih tua. Akhirnya lu nyariin, udah temen gue itu si Aryo. Love language-nya ciuman. Terus lu cerita gitu ke dia. Terus ceweknya kan kayak, ih aneh banget tuh lu pergi ciuman gitu. Si Airo nangkepnya, ada tuh asisten si Bella, love language-nya ciuman juga, bukan. Aneh banget, dia salah nangkep.
bukan kayak ada orang yang sama kayak lu, bukan, gue bilang. Bukan, gue bilang, aduh, salah nangkep dia. Aduh, berarti maksudnya dia kekurangan apa gimana nih? Kok langsung kekurangan? Enggak, jarang ngobrol aja. Kan kata lu gitu. Katanya kalau orang kekurangan jangan agak kurang katanya jangan dilawan. Kan kata lu gitu. Itu. Enggak, maksudnya gue kan deket sama dia gitu. Maksudnya kan ya sering bully-bully gitu mah kan. Ya wajar aja lah, kan dia juga temenan sama gue, berhubungan baik. Cuma kan kadang ada orang luar yang belum kenal-kenal banget tuh, ngeliat kita, ih kok kasihan ya si Tebo dibully mulu gitu. Nah kemarin tuh kejadian pas gue ketemu dia tuh, ada orang yang baru kenal, baru lihat gue kan dia bully mulu gitu. Kan dia bully nggak ada jokesnya kan, full bully dia. Dia tuh nggak ada jokesnya gitu, nggak ada orang yang bikin ketawa, full bully aja gitu. Nggak ngerti gitu. Jadi kan orang yang ini tuh, orang yang ngeliat kan kayak ih kasihan gitu ya gitu, emang lu nggak ngelawan apa gitu, emang lu nggak sakit hati. Ya gue kasih pengertian aja ke orang yang baru itu, yang namanya juga anak berkebutuhan khusus tuh jangan dilawan, gue bilang gitu. Ya kita tahu kita sama dia tuh beda. Dia akhirnya oh gitu ya bang, iya gitu, akhirnya dia percaya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang percaya sih ada berkebutuhan khusus aja. Aneh banget ya. Berarti kayaknya kita harus ketemu lagi nih BAT full iya, lagi full enggak. Kemarin gua udah ini. Apa tuh? Udah bilang lu masih mau ini enggak BAT? Ayo dah gitu. Kemarin kan emang dia lagi ada kerjaan, terus gue juga lagi hiatus, gue hiatus dulu. Gitu. Oh ya udah gitu. Nanti... Lu hiatus ngapain? Hah? Lu hiatus ngapain? Pertama dia sakit hati. Lu. Oh yang hiatus dia. Gue oh, juga, lu. dia juga kan. Kan gue tanya, ini BAT mau jalan lagi nggak gitu? Dia bilangnya nanti 4 sampai 5 bulan lagi. Gue lama amat anjing. 4 sampai 5 bulan lagi. Terus BCH juga mangkrak kan, channel YouTube mangkrak kan, ya udah gue hiatus udah gitu. Masa gue ngonten sendiri doang gitu. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Kalah kita bareng-bareng. Lah, Yono sendiri awalnya. Ya itu mah di gua aja, kalau sendiri mah jangan di BCH gitu. Ya udah. Ya udah itu kan urusan gua kalau gitu mah ngapain ini. Enggak, lu kenapa hiatus? Kenapa enggak ngonten? Hah? Kenapa lu hiatus? Hiatus kan banyak kesibukan lain. Lah, hiatus enggak ngapa-ngapain anjing. Hah? Namanya hiatus. Hiatus dari dunia perkontenan. Oh, perkontenan. Awalnya sibuk ngapain nih, Mas? Sibuk ngapain? Biasalah. Ini kan udah ngebohong nih kalau kayak gini nih. Udah salah tuh apa? Udah mulai ngarah ngebohong nih kalau kayak gini. Apa? Biasa gue kan stand up. Pas stand up lagi. Terus ya ini kan yang terakhir ini bikin film sama lu gitulah, jadi hiatus gitu. Nah si Ari ini dia hilangnya tuh beneran hilang. Nah makanya gue kaget pas ini tiba-tiba mau jalan lagi, loh kok dia datang lagi nih. Apakah temennya beneran udah nggak ada? Kemarin tuh gara-garanya kan akhirnya gue kata gue Syarif. Enggak, yang gue pengen ini klarifikasi kata-kata lu yang apaan? Jangan sampai gara-gara Tebo kita pecah belah nih, goblok. Masa gara-gara gua? Masa pertemanan kita pecah gara-gara Tebo? Kenapa gara-gara gua? Anjir, ada banget. Gara-gara Tebo persahabatan kita luntur. Masa gara-gara gua? Oke, ini gue jelasin dulu nih kenapa gue bisa datang ke rumah dia nih. Iya. Gue dari rumah tuh, gue kepikiran, terus kata gue nih berbulan-bulan nih. Pikiran mulu si Aryo nih gimana nih, kagak datang-datang nih, kasihan kan. Akhirnya udahlah gue datengin lah ke rumah si Aryo udah. Akhirnya gue datang tuh ke rumah si Aryo. Gue dateng, awalnya dia nggak mau keluar, dipanggil yo. Malah ada orang lain lah. Aryo mana? Itu di belakang. Gitu, ngumpet dia. Tuh kan, berkebutuhan khusus. Ngapain coba ada temen datang dia ngumpet, nagih hutang juga enggak, salah ya ada. Kan dia mungkin masih sakit hati mungkin. Aneh banget anjir. Masih sakit hati gara-gara itu. Kalau misalnya yang homo-homo kan itu kita ada di luar record.
Di Enggak maksudnya ada di situ juga. Emang Riko. iya? Iya yang kata gini-gini. hah? Kan katanya sih ada gini-gini. Apa itu bahasan apa ya? Lupa gue. Yang coli-mencoli. Oh iya. Nah, sekarang dia yang buka sendiri. Jadi dia punya kontrakan. Itu coli-colian paling jauh tuh kan gue tanya. Kan dia ngebuka nih cerita. Ada cowok berkelompok dalam sebuah kontrakan satu ruangan saling coli-colian. Kan gue tanya, Ya kan mungkin emang gamesnya mereka, kesenangan mereka. masa 6 orang? Ya bebas kan. Iya, coli-colian. Maksudnya game coli itu gimana? Maksudnya lu saling nyoli satu sama lain apa gimana gitu kan gua bertanya gitu. Kayak gini. Apaan? Yang ngebuka itu, gue nggak tahu fakta itu kalau dia nggak ngebuka kan, kalau dia nggak ngebuka dalam satu kontrakan itu ada game coli-colian. Ya kan dia ngomong jujur. Iya jujur, tapi kan gue yakin dia ditanya itu gimana, menangnya gimana, itu kenapa bisa semua orang nggak ada yang jijik satu sama lain ngelihat orang coli gitu, nyaman-nyaman aja. Ya gue kan jadi indikasi oh mungkin kelainan seksual kali ya gitu kan, gue indikasinya bener dong. Sekarang gue tanya cowok ada 6 orang, coli satu sama lain. Coli lo bukan adu titit udah gitu, bukan adu set buka tutup lagi, bukan, enggak, emang coli apa kan ada waktu sekitar 5 menit. Ada kesadaran. Iya ada kesadaran, ada waktu, ada ekspektasi gede. Ntar gue telepon dulu. Halo bang. Iya bang. Wah terus gue gimana bang? Masuk gue hilang bang. Ditambah 1 nggak bisa. Maksudnya gue penanggung jawab gue. Iya. Iya paling narasumber kalau misalnya diganti. Nanti gue cari deh bang, tapi paling narasumbernya yang gue ganti. Iya. Iya, maksudnya gue kan, ya maksudnya gue dari pagi sampai malam kagak apa-apa gitu mikirnya. Ya udah nanti gue telepon dah. Tadi gue udah bilang ke si Ono sih, katanya nanti gue cari dulu ya bang ya, gue bilang dulu. Ya udah bilang. Oh ya udah deh, aman deh. Iya. Nanti gue cari ya. Siap. Yuk, makasih bang. Dah. Gitu. Wih, pemain. Kita double. Ya terus. Kagak anjir gitu sih pemain. Ya udah terus. Apa tadi? Apa tadi sampai mana kita? Sampai mana tuh dia? Sampai mana tuh? Oh coli-colian. Oh iya benar. Apa? Iya coli-colian. Ya udah gitulah. Ya. Edo walat aja kagak ada bang Edo gitu, tua lo itu dia. Nah kan gue mah semua pakai nama asli, kan orang luar negeri gue nggak ada. Dia lebih tua 3.000 tahun. Nggak ada bang-bangan gue mah. Coba udah gitu aja teman-teman. Coba Rifki. Hah? Coba Rifki. Iya Rifki Gusti nggak ada. Nggak ada bang-bangan gue. Tuh bos gue juga tuh Anggi. Udah gitu aja. Emang heboh nggak ada attitude. Bukan nggak ada attitude. Gila, Kan gue orang luar negeri mah nggak ada ininya. Dia juga ada bang siapa? Alex. Bang Alex. Mr. Alex gitu, iya. Ya Mister mah bukan bang. Bang kalau di kita mah. Lah Mister Gepeng. Bang Gepeng. Iya. Ya udahlah teman-teman, nanti gua
paling ini. Kita nanti ada bertiga lagi aja klarifikasi. Iya, kalau mau kita review itu nonton bareng-bareng Hmm. satu persatu. Nanti kita ini coba ini apa namanya bedah ya? Eh, Apa ini reaction gitulah pokoknya bahasa gitu kita bedah main mana gitu. Masa kayak yang dia itu tuh mana buktinya gitu. Itu satu gitu. Terus yang gue dianggap keren tuh bagian mana gitu. ya itu, lu sosokan keren. Bukan katanya sosokan keren. ditelepon sama cewek disuruh nyamperin, terus pulang dikasih duit, sok keren Nah, banget. kalau emang bener. Masa dia cerita, gue cerita. Kan dia bisa nyerang gue juga. Kenapa dia tuh malah fokus ke ini, anjir gue diserang bukan diserang balik gitu. Malah fokus ke hatinya yang lembut itu. Ikan di hatinya lembut. Lu mah. Dia kan selalu sendiri, Aryo selalu cendili. Ya udah deh. Nama Facebooknya juga. Begitu aja teman-teman. Kita Ya mau udah. ngobrol offline. Nanti kita klarifikasi lagi Iya. bersama si Oyo Bom. Sampai Oyo ketemu Bom. di BAT full tim. Full tim. BAT full tim. BAT -1. BAT itu Bani Aryo Tebo. Dengerin podcast ya, ayo. Sebab dulu biar seru.